Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Kamis tanggal 8 Juli tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari Mazmur pasal ke-92 ayat yang ke-5. Demikian firman. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu aku bersuka cita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak orang berpendapat di dalam hidup ini bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang itu berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Hal inilah yang membuat saudara-saudara banyak orang berkata ketika ada persoalan terjadi dalam kehidupannya, bagaimana saya bisa bersuka cita? Keadaan saya seperti ini. Ingatlah saudara-saudara, jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara. Berbeda sekali saudara-saudara jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen, karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi, tidak dipengaruhi keadaan, tetapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Sukacita inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk, saudara-saudara, sehingga ia berkata dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara yang terkasih, bila melihat fakta atau situasi yang terjadi, Habakuk punya alasan bersedih, meratap, dan putus asa, tetapi ia tetap mampu bersukacita. Hal ini juga lah saudara-saudara yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap orang percaya agar senantiasa bersukacita. Bukan saja dalam waktu enak dan senang saja, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah. Saudara yang terkasih, berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukanlah alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Bahkan di tengah malam, keduanya saudara-saudara menyanyikan pujian bagi Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat ke-25. Katanya, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini luar biasa saudara-saudara. Dari sini bisa kita melihat ya, bahwa bagi orang percaya tidaklah sulit untuk bersuka cita di tengah masalah dan penderitaan, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Sukacita dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan setiap orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita mengalami masalah berat, jangan pernah tawar hati. Karena dalam Amsal 24 yang ke-10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Bagaimana agar kita dapat selalu bersukacita dalam segala situasi? Rahasianya saudara-saudara, milikilah persekutuan karib dengan Tuhan senantiasa. Hal inilah yang dilakukan oleh pemazmur dalam hidupnya.
Sehingga dalam sapaan kita saat ini, ya, pemazmur bersaksi bahwa Tuhan memberi sukacita di dalam kehidupannya. Ketika kita mampu, saudara-saudara, bersukacita di tengah masalah, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain, dan kita akan dimampukan menghadapi dampak COVID-19 yang terjadi saat ini. Karena dalam Amsal 17 ayat ke-22 firman-Nya berkata, saudara-saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang terkasih, ingatlah, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Janganlah berputus asa di tengah kesulitan. Belajarlah hal-hal baru bersama Tuhan. Sukacita pasti akan terjadi. Mulailah tetap bersukacita melalui firman Tuhan saat ini, saudara-saudara, atau sapaan kita saat ini. Mari kita mengimani bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi setiap orang yang percaya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas kebaikan-Mu yang memperkenankan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu telah berkumandang yang mengajak setiap orang agar tetap bersukacita. Bapa di surga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang di pagi hari ini melalui media YouTube ini tertanam, terpatri di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga olehnya mereka, Tuhan, beroleh kekuatan ketika mereka lemah, beroleh kesembuhan ketika mereka sakit, beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan, karena memang tiada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga mereka, berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak yang Engkau titipkan. Mari Tuhan, berikan kesehatan, hikmat dan bijaksana. Terkhusus Bapa, hamba berdoa pada saat ini buat anakku Kristian yang hendak masuk di Unimed. Sertai dia Tuhan Yesus, balut bungkus dia dengan kasih-Mu, sehingga apa yang ia rindukan bisa terwujud. Tidak mustahil bagi Engkau Bapa di surga. Hamba berdoa juga setiap yang sakit mulai dikarenakan dampak COVID-19 ini, Tuhan, jangan biarkan lemah, tetapi berikan hati yang gembira, sehingga setiap yang sakit beroleh kesembuhan oleh kuasa Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.